Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita kembali bertemu di materi manajemen operasional perbankan syariah ya. Insya Allah saya akan bawakan lanjutan dari materi kita sebelumnya ya, berkaitan dengan kantor cabang ya. Hari ini saya akan lanjutkan apa yang perlu kita jelaskan, apa yang perlu kita bahas di sini ya. Oke, buat teman-teman yang belum siap bisa segera mempersiapkan diri ya, apa-apa yang perlu ya silakan dipersiapkan. Yang sudah siap silakan open kamera ya. Silakan salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Silakan pimpin doa salah satu dari kalian. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa rizqni. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Kita mulai saja ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia di kantor cabang. Nah, kenapa saya bahas? Karena kan kantor cabang pasti ada orangnya ya, nggak serta-merta bisa dengan mudah dimasuki gitu loh. Jadi ada seleksi, ada pemilihan karyawan-karyawan yang bisa menghandle atau mengelola kantor cabang. Ya, jadi kalau pertemuan yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa di kantor pusat itu ada orang-orang lagi ya. Kemudian orang-orang yang ada di kantor pusat bisa dialihkan ke kantor cabang dan lain sebagainya, atau bisa juga dengan merekrut pegawai baru ya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah kenapa sih kok kita perlu membahas manajemen sumber daya manusia? Karena kinerja dari bank itu selalu berkaitan dengan manusia. Contohnya sisi penyaluran. Sisi penyaluran itu kan berarti kita berhubungan dengan dunia marketing. Bagaimana pemasaran bank kita, ya kan? Namanya bank juga bukan bank kita aja ya, tapi ada saingan yang lain gitu loh. Nah, bagaimana orang-orang yang ada di tempat kita itu bisa survive atau bisa bekerja maksimal ya. Nah, ada 4 prinsip yang harus dimiliki ya dari pegawai kita atau tenaga kerja kita. Yang pertama adalah knowledge. Yang kedua adalah skill. Yang ketiga adalah attitude. Yang keempat adalah spirituality. Ya, ada 4 prinsip. Knowledge, skill, attitude, spirituality. Knowledge itu apa? Nah, knowledge itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Skill itu apa? Keterampilan.
Nah, apa bedanya Pak? Kan gitu ya. Kok skill? Keterampilan, sorry. Keterampilan ya. Yang ketiga, attitude, ditulis dulu ya, nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah attitude, itu sikap. Yang keempat itu adalah spirituality, itu berarti kita ngomongin kesadaran akan keterbatasan. Ya, kesadaran akan keterbatasan. Ya, kesadaran akan keterbatasan. Nah, empat ini yang menjadi pilar. Jadi kalau kita nyari pegawai itu yang punya knowledge tinggi, pengetahuan, artinya apa? Kan sebelum dia itu ada di dalam bank kita, dia bergabung dengan bank kita, itu kan dia pasti sudah punya pengetahuan basicnya, dasarnya. Nah, itu yang disebut dengan knowledge. Ya. Nah, ketika masuk, mungkin knowledge-nya belum terlalu tinggi. Tapi nanti kita bisa tingkatkan. Hanya saja ketika masuk, tentu kita berharap memiliki pegawai yang punya pengetahuan tinggi juga. Makanya ketika nanti kalian belajar perbankan syariah, maka ketika kalian lulus nanti juga harus punya pengetahuan yang tinggi juga berkaitan dengan bank syariah. Gitu. Jadi nanti ketika kerja kalian tes ya sudah siap, sudah ngerti gitu basicnya pengetahuannya. Gitu. Nah, yang kedua adalah skill. Nah kalau skill ini itu berkaitan dengan keterampilan. Artinya keterampilan itu berarti setelah diterima kerja ya. Kalau yang satu ini pengetahuan itu kan selalu ada, baik itu sebelum atau sesudah diterima kerja. Tapi kalau skill, keterampilan itu setelah dia diterima baru skillnya akan bekerja, keterampilan bekerja. Misalnya dia seorang sales atau marketing dari bank, maka dia harus bisa terampil untuk mempresentasikan atau mendeskripsikan, menceritakan kepada nasabah, calon nasabah berkaitan dengan produk-produk perbankannya, gitu. Ya. Terus attitude. Nah, kalau attitude lebih ke sikap, psikolog ya. Bagaimana perilakunya, sering bolos atau enggak, disiplin atau enggak, pembangkang atau enggak. Ini lebih ke sikap ya, sikap seseorang dalam menjalani pekerjaannya. Gitu. Yang terakhir spirituality, ya karena ini adalah bank syariah, maka ada spirituality, yaitu apa? Kesadaran akan keterbatasan. Kalau kesadaran akan keterbatasan, maka dia akan rendah hati dalam bekerja. Nah, rendah hati ini yang kita cari. Orang-orang yang tidak arogan dalam bekerja dan lain sebagainya itu menjadi suatu hal yang positif bagi lingkungan kerja kita. Gitu. Jadi empat ini yang dicari ya teman-teman ya. Knowledge, skill, attitude, dan spirituality. Nah, pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Ya. Pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangannya bagaimana? Yang pertama adalah melakukan analisis jabatan. Melakukan analisis jabatan. Ditulis dulu ya, nanti saya jelaskan ya. Dua adalah merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Tiga, merekrut tenaga kerja. Yang memiliki
akhlakul karimah. Yang keempat, mengembangkan tenaga kerja. Ditulis dulu ya teman-teman ya. Mengembangkan tenaga kerja. Tulis dulu ya, nanti saya jelaskan ya. Oke, yang nomor 1 melakukan analisis jabatan itu berarti kita mendeskripsikan jabatan itu berarti pekerjaan ya. Pekerjaan-pekerjaan apa yang dibutuhkan di dalam kantor cabang. Misalnya yang pertama teller. Teller itu berarti fungsinya untuk apa? Ditulis dulu, dideskripsikan dulu. Ya, terus yang kedua adalah customer service. Tujuannya untuk apa? Ditulis di situ. Terus habis itu yang ketiga misalnya tenaga kebersihan untuk apa. Nah, itu diceritakan dulu. Ya, jadi yang nomor 1 melakukan analisis jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan dalam kantor cabang. Gitu. Kalau yang nomor 2, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, berarti sekarang kalau sudah merencanakan kebutuhan tenaga kerja, berarti dia sudah merujuk pada berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan gitu. Jadi misalnya teller berapa orang? Oh, 2 orang. Terus apa lagi? Customer service. Customer service berapa orang? 4 orang. Terus berapa lagi? Nah, itu yang dibutuhkan berapa gitu. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Yang ketiga, merekrut tenaga kerja yang memiliki akhlakul karimah dan menyeleksi calon tenaga kerja. Ya, ini kita sudah proses untuk seleksi ya gitu. Artinya kita udah buka lowongan di media massa, kemudian kita seleksi mana-mana yang bagus gitu. Mana-mana yang sesuai dengan kita. Yang terakhir adalah mengembangkan tenaga kerja. Berarti kita latih tadi yang sudah masuk di tempat kita latih. Jadi yang namanya bank syariah itu enggak selesai pada kita merekrut terus udah itu enggak ya, tapi kita tingkatkan lagi.
kinerjanya, kita tingkatkan lagi prestasi-prestasi yang dibutuhkan guna kita mencapai kinerja. Kan kadang kan orang ketika baru masuk nggak langsung bisa firm ya. Firm itu maksudnya nggak langsung bisa punya kinerja tinggi gitu loh. Mungkin dia akan adaptasi dulu gitu, akan belajar dulu. Nah, itu kita kasih fasilitas gitu. Bisa fasilitas yang bisa meningkatkan kinerja mereka gitu. Itu ya. Oke. Terus setelah itu saya ke belakang sebentar ya. Nanti dibaca-baca dulu. Tunggu saya sebentar ya. Iya, Pak. Opa. Oke, saya lanjutkan ya. Habis itu kita akan menjelaskan atau mendiskusikan ini kontribusi dari SDM. Ya, enggak. Kontribusinya apa? Jadi kalau tadi sudah didapatkan tenaga kerja yang berkualitas, tenaga kerja yang bagus, ya, maka apa yang menjadi kontribusinya gitu loh. Kontribusi itu peran penting SDM dalam meningkatkan kinerja atau mengembangkan kantor cabang. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang harmonis. Yang kedua adalah memberikan motivasi dan
tantangan kerja. Yang ketiga adalah evaluasi kerja. Jadi kontribusi dari sumber daya manusia itu bisa, yang pertama adalah ketika kita memiliki sumber daya manusia yang bagus, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis. Lingkungan kerja yang harmonis akan menciptakan frekuensi kerja yang lebih bagus, ya. Yang kedua adalah memberikan motivasi atau tantangan kerja. Ya, artinya satu dari yang lainnya, misalnya ada pegawai satu yang berprestasi, maka ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pegawai yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah evaluasi kerja. Jadi satu pegawai itu bisa saling mengevaluasi. Ya, kalau ada pegawai yang bagus, maka dia saling mengevaluasi kerjanya bagaimana teman-teman yang lain, gitu. Bisa mendorong yang lain. Maka yang namanya peningkatan kinerja itu sangat-sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi, gitu. Apalagi ini organisasinya adalah organisasi profit, gitu ya, pasti dia sangat membutuhkan yang namanya peningkatan kinerja. Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Dari sedikit yang sudah saya jelaskan ini, teman-teman? Silakan, ada yang ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang kontribusi SDM itu kan yang pertama menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang harmonis. Yang ingin saya tanyakan untuk solusi ataupun strategi yang perlu dilakukan itu bagaimana? Oke. Mungkin ada bulannya. Oke, yang pertama dilakukan untuk menciptakan seperti itu, dari awal kita harus sudah menseleksi lebih bagus. Artinya kan pintu awalnya itu kan seleksi, ya, seleksi pegawai. Kalau kita seleksinya aja udah nggak benar, pasti di belakangnya juga akan nggak benar. Suasana kerja nggak kondusif dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu yang dibenerin adalah seleksinya dulu. Jadi seleksi itu harus apa? Yang pertama, benar-benar objektif. Objektif itu benar-benar kita itu mencari pegawai yang pertama tadi apa? Knowledge, skill, lalu apalagi tadi? Spirituality dan attitude. Itu benar-benar dijunjung tinggi. Jadi kita betul-betul melihat itu. Ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya nepotisme. Nepotisme itu misalnya ini tetangga terus dimasukkan dengan mudah, gitu nggak. Jadi semakin sebuah organisasi itu terlalu tinggi nepotismenya, maka suasana kerja yang baik bisa jadi akan sulit didapat atau semakin sulit didapat dari pertama seleksinya, ya. Oke, itu yang pertama. Lalu kalau sudah masuk yang pegawai-pegawai terbaik atau calon-calon terbaik di organisasi kita, kita harus tingkatkan kemampuannya dan juga sikapnya. Kita bisa mengadakan pelatihan yang bersifat kerjasama, outbound, terus outing dan lain sebagainya, yang sifatnya kita menjalin kerjasama yang baik antara satu orang dengan orang yang lain. Oke, jadi dua itu ya yang jadi solusi supaya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang pertama dari awal harus sudah bersih dulu. Bersih itu artinya dalam tanda kutip nggak ada nepotisme, nggak ada asal ambil, ya, asal rekrut, nggak seperti itu, tapi benar-benar bersih, profesional, kita objektif mungkin, ya. Nah, setelah itu kalau itu sudah masuk pegawainya baru kita tingkatkan bagaimana tingkat kebersamaannya, gitu. Jadi semua bertahap, ya. Jadi proses organisasi yang berjalan dengan baik itu selalu bertahap. Dari mulai dia masuk sampai dia ada di dalam lingkungan usaha atau lingkungan organisasi itu dia bertahap, gitu loh. Nggak langsung tiba-tiba kita masukkan sembarang orang lalu kita kasih training, itu nggak seperti itu, gitu. Gitu ya, Sumratul, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Udah sampai Medan ini, Hasan? Sudah. Oh ya, sudah. Pak. Ya. Oh ya. Itu seleksi pegawai itu, Pak,
kan biasanya ada itu Pak yang katanya berpenampilan menarik, itu beneran nggak? Maksudnya memang harus apa nggak sih Pak? Kalau cabang itu membutuhkan yang berpenampilan baik gitu. Oke, ya. Apakah harus berpenampilan menarik? Jadi kantor cabang itu kan ada komponen-komponennya, teller, ke customer service gitu ya. Nah, kita kembali lagi, bank itu kan bisnisnya apa sebenarnya? Sekarang kita flashback lagi, bisnisnya bank itu apa sebenarnya? Kan bisnisnya itu kan penyaluran dana dari yang kelebihan dana ke yang kekurangan dana. Artinya sebenarnya produk antara satu bank dengan bank lainnya itu nggak ada beda jauh, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah bank itu nggak punya fisik gitu loh, nggak punya fisik yang berarti. Misalnya kalau saya produsen laptop ya, maka yang akan saya jual kan desain laptopnya. Laptopnya kan bisa dilihat teman-teman semua, ya nggak? TV itu bisa dilihat. Apalagi meja, saya jualan meja itu kan bisa dilihat. Nah, tapi kalau bank itu produk aslinya nggak bisa dilihat. Apa kalian mau ke bank berdasarkan uangnya kan nggak gitu kan? Kan nggak, uang itu kan bukan produk yang unik ya. Artinya kita semua ya pasti punya uang, pernah lihat uang, ya uang ya kayak gitu loh. Maka kompetisi bank itu sekarang adalah, atau mungkin dari dulu ya, itu dari sisi fisik penampilan, atau kalau bahasa ekonominya namanya physical evidence. Ini kalau kalian pernah dengar ya, physical evidence. Nah, kenapa penampilan menarik? Ya karena bank itu cuma punya komponen fisik saja, fisik yang bukan berhubungan dengan produknya. Apa itu? Bangunannya, ya enggak, tenaga kerjanya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, berpenampilan menarik. Ya, terus apalagi? Tempat parkirnya, suasana ruangannya. Itu yang justru membuat orang seneng datang ke bank gitu. Jadi gini Hasan, semua itu karena kekurangan dari bank. Bank itu kan nggak punya produk yang physically bisa dilihat langsung. Kayak kita jualan laptop kan bisa ada wujudnya. Tapi bank kan nggak ada wujudnya uang. Oh ini uangnya bagus, nggak ada. Istilah uang bagus itu kan nggak ada, ya nggak. Tapi yang dijual bank apa? Ya jelas pasti bangunannya, fasilitasnya, keramahannya, penampilan menarik itu pasti satu paket gitu. Jadi menurut saya kantor cabang itu ya perlu tetap harus ada penampilan menarik dan sebagainya gitu. Selain dari kompetensi, pengetahuan, ya skill dan sebagainya gitu. Gitu ya Hasan ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait dengan yang memberikan motivasi sama tantangan kerja. Tadi kan salah satu contohnya misal ada satu pegawai yang berprestasi terus nanti bisa mendorong pegawai yang lain untuk bisa berprestasi seperti itu. Nah, nanti berarti bisa ada kemungkinan atau peluang persaingan yang tidak sehat ya Pak. Soalnya saya itu kemarin itu dapat cerita dari teman-teman di salah satu BUMN. Nah, itu kan salah satu karyawannya itu kan dapat sejenis penghargaan sertifikat seperti itu Pak. Nah, itu kayak jadi dimusuhi gitu, jadi dijauhi kayak gitu Pak. Nah, itu cara untuk meminimalisir atau menghindari Pak. Kalau misalnya terjadi seperti itu gimana Pak? Okay. Atau kebijakan dari atas? Oke. Kalau ada yang iri atau merit tentang prestasi orang, ya kita lihat dulu indikator pengukurannya. Kalau misalkan seseorang itu mendapatkan penghargaan karena memang prestasi dia, jumlah nasabah yang lebih tinggi, ya itu kan memang prestasinya dia. Jadi kita yang pertama apa? Yang pertama kita harus sadarkan atau kita harus jelaskan indikator yang kita gunakan untuk mengukur dia itu apa. Indikator itu tahu ya, indikator itu alat ukur yang mengukur dia, kenapa dia diberi penghargaan itu apa. Jadi harus jelas, harus transparan. Jangan sampai kita menilai seseorang pegawai itu berprestasi karena subjektif, karena kita suka aja. Enggak, tapi juga karena indikator-indikatornya. Indikatornya contohnya apa? Misalnya, tingkat nasabah yang bisa di handle atau tingkat nasabah yang bisa didapatkan, contohnya seperti itu. Atau yang kedua, kalau di bank konvensional ya, tingkat penyaluran dana, penyaluran uang, misalnya seperti itu. Kalau itu marketing. Kalau CS gimana? Tingkat kepuasan
tingkat kepuasan nasabah yang datang. Kan nanti nasabah biasanya ada tuh ngisi ini, Anda puas atau tidak gitu ya, itu diisi. Nah, maka pegawai yang sudah mengerti itu harusnya tidak iri. Ya, artinya harusnya tidak terjadi perselisihan gitu. Oh ya fair, karena memang dia berprestasi bagus. Dan itu kita menggunakan alat ukur yang jelas, bukan alat ukur yang subjektif gitu loh. Jadi harus transparan. Jadi pegawai yang lainnya tuh tahu fair gitu loh. Oh itu ada ukurannya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua selain itu kita juga jangan lupakan. Makanya tadi di awal saya ngajari ada namanya attitude ya. Nah, kita harus mencari pegawai yang attitude-nya bagus sehingga hal-hal seperti ini tidak muncul. Artinya sebenarnya kalau meskipun sudah transparan pun bisa juga kan pegawai tetap seperti itu kan. Namanya juga sifat manusia. Nah, kita harus screening dari awal, kita harus saring dari awal bahwa yang attitude tadi harus bagus gitu loh, sikapnya harus bagus. Kan ada namanya psikologi tes ya. Teman-teman kita yang ada di psikologi kan juga pasti bisa menilai seperti itu. Nah, disaring dulu sehingga yang muncul tuh enggak yang orang-orang seperti itu, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak mau bekerja dengan baik dan sebagainya. Gitu ya, ada dua itu caranya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan ada lagi teman-teman. Silakan diskusi ya. Ini pertemuan terakhir ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke, minggu depan kita UAS ya. Oke, yang lain silakan ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup berkaitan dengan manusia di dalam bank. Oke, nggak ada? Sudah pada paham ya? Oke, saya mohon maaf kalau materinya agak sedikit karena memang menurut saya manusia itu kurang lebih materinya memang hanya seperti ini. Artinya kalau kita mengelola manusia itu lebih ke prakteknya. Prakteknya apa? Prakteknya tadi bahwa kita langsung lihat di lapangan ada masalah seperti yang Kusuma tadi bilang ya. Seperti itu ada yang Hasan tanyakan itu kasus praktek di mana itu dijelaskan dengan apa yang sudah saya ajarkan. Jadi apa yang sudah ajarkan ini sebagai basic, nanti kalau teman-teman bertemu atau menjadi atasan di sebuah bank, di kantor cabang, nah hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian teman-teman ketika merekrut orang. Jadi betul-betul kalian harus objektif, pesan saya ya. Objektif itu semakin kalian objektif maka semakin nyaman tempat kalian bekerja. Ya, kalian itu menggunakan jasa jasa psikolog untuk merekrut karyawan. Nah, itu juga salah satu cara yang bagus sekali untuk men-screening orang-orang yang bagus. Gitu loh. Karena kalau orang-orang yang bagus maka akan berdampak pada kinerjanya. Apalagi bank ini kan nggak punya produk asli ya. Kayak kita jualan laptop, jualan HP itu kan ada wujudnya gitu. Tapi kalau bank kan nggak ada. Wujudnya ya kantornya, ya orang-orangnya, ya keramahannya, ya suasananya gitu loh. Oke? Oke ya? Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga akhir ya. Insya Allah minggu depan kita akan UAS. Nah, UASnya take home test ya. Gampang, nggak usah khawatir. Karena memang seperti ini, saya mohon maaf kalau saya hanya bisa mengajar lewat Zoom karena memang kondisi masih pandemi. Semoga teman-teman bisa sehat selalu semua ya. Jangan pergi kemana-mana kalau memang tidak perlu ya. Karena pandemi masih sama seperti kemarin-kemarin, belum ada penurunan. Nah, nanti kalau insya Allah Allah mudahkan segalanya, insya Allah semester depan kita bertemu kembali di mata kuliah yang lain dan teman-teman bisa bertemu Bapak Ibu dosen lagi, belajar lebih nyaman lagi ya. Karena kalau belajar langsung ketemu kan lebih nyaman gitu. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.